Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan diberkahi kehidupannya. Jangan lupa tuliskan sholawat kepada Nabi besar Muhammad di kolom komentar sebagai bentuk kecintaan kita kepada beliau. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Sahabat sekalian, hidup di dunia ini penuh dengan ujian dan tantangan. Kadang kita merasa bahagia, kadang kita merasa sedih, terkadang pula kita dihadapkan dengan berbagai persoalan yang menguji kesabaran dan keteguhan hati. Di zaman sekarang, cobaan datang dalam berbagai bentuk, mulai dari masalah rezeki, pertemanan, keluarga, hingga pengaruh media sosial yang semakin kuat dalam kehidupan kita. Seringkali kita tergoda untuk membandingkan hidup kita dengan orang lain, merasa kurang cukup dengan apa yang sudah kita miliki, atau bahkan ikut-ikutan tren yang sebenarnya tidak bermanfaat. Padahal, kehidupan dunia ini hanyalah sementara, dan yang lebih utama adalah bagaimana kita menjalani hidup dengan baik agar selamat di akhirat kelak. Untuk itulah, kita perlu belajar dari nasihat para ulama besar, salah satunya Imam Syafi'i, yang memberikan banyak pelajaran berharga tentang bagaimana menjalani kehidupan ini dengan benar. Beliau bukan hanya seorang ahli ilmu, tetapi juga sosok yang sangat bijaksana dalam memahami realitas kehidupan. Hari ini, kita akan membahas 8 nasihat berharga dari Imam Syafi'i yang sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini. Pesan-pesan ini bisa menjadi pedoman agar kita tidak mudah terjebak dalam kesalahan dan tetap berada di jalan yang benar. Yuk, simak sampai akhir agar kita bisa mengambil hikmah dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. 1. Jangan asal bicara di media sosial. Di era digital saat ini, media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Hampir semua orang memiliki akun di berbagai platform, seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan lainnya. Media sosial memberikan banyak manfaat, seperti memudahkan komunikasi, berbagi informasi, hingga membuka peluang usaha. Namun, di balik manfaatnya, media sosial juga bisa menjadi tempat yang penuh dengan fitnah, perdebatan tak berujung, serta penyebaran informasi yang tidak benar. Imam Syafi'i mengingatkan agar seseorang berpikir sebelum berbicara. Dalam konteks zaman sekarang, ini bisa diterapkan dalam cara kita berkomentar atau membagikan sesuatu di media sosial. Banyak orang terburu-buru dalam menanggapi suatu isu tanpa mencari tahu kebenarannya. Bahkan, tidak sedikit yang ikut menyebarkan berita hoaks hanya karena mengikuti emosi sesaat. Salah satu masalah besar di media sosial adalah budaya canceling, atau menghukum seseorang secara sosial akibat kesalahan yang dibuatnya, seringkali tanpa memeriksa fakta terlebih dahulu. Misalnya, seseorang bisa saja dihujat dan dicap buruk karena sebuah kesalahpahaman yang akhirnya merusak nama baiknya. Padahal, bisa jadi yang bersangkutan tidak bersalah atau sudah meminta maaf. Selain itu, kebiasaan menghina, mencaci maki, dan menyebarkan kebencian juga semakin marak. Tanpa sadar, banyak orang menulis komentar kasar yang menyakiti hati orang lain. Padahal, setiap kata yang kita ucapkan atau tulis akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Sikap bijak dalam bermedia sosial sangatlah penting. Sebelum berkomentar atau membagikan sesuatu, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Apakah ini akan menyakiti orang lain? Jika jawabannya tidak, lebih baik diam. Seperti yang dikatakan Imam Syafi'i, jika perkataan kita membawa manfaat, sampaikanlah. Tetapi jika hanya akan menimbulkan keburukan, lebih baik diam. 2. Ilmu tanpa amal tak ada manfaatnya. Banyak orang saat ini memiliki akses yang luas terhadap ilmu. Dengan internet, kita bisa belajar tentang berbagai hal dengan mudah. Ada ribuan buku, artikel, video, dan kursus online yang bisa diakses hanya dengan beberapa klik. Namun, memiliki ilmu saja tidak cukup jika tidak diiringi dengan amal. Imam Syafi'i menekankan bahwa ilmu yang hanya dihafal atau dipelajari tanpa diamalkan tidak akan memberikan manfaat. Sayangnya, banyak orang yang hanya sibuk mengumpulkan ilmu tetapi tidak menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, seseorang bisa berbicara panjang lebar tentang pentingnya kejujuran, tetapi dalam praktiknya, ia masih sering berbohong atau menipu. Contoh lainnya adalah banyak orang yang memahami pentingnya ibadah, tetapi masih menunda-nunda untuk melaksanakannya. Mereka tahu bahwa sholat itu wajib, tetapi tetap lalai. Mereka memahami bahwa sedekah itu berpahala besar, tetapi masih enggan berbagi.
Ilmu yang tidak diamalkan hanya akan menjadi beban di hari akhir karena kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita ketahui. Lebih buruk lagi, ada orang yang menggunakan ilmunya untuk menipu atau menyesatkan orang lain demi keuntungan pribadi. Misalnya, seseorang yang memahami agama tetapi malah menyalahgunakan pengetahuannya untuk mendatangkan manfaat. Maka dari itu, ilmu harus diiringi dengan amal. Jika kita belajar tentang kejujuran, kita harus berusaha untuk jujur dalam segala hal, baik dalam pekerjaan, bisnis, maupun hubungan sosial. Jika kita memahami pentingnya ibadah, maka kita harus segera mengamalkannya, bukan hanya membicarakannya. Imam Syafi'i juga mengajarkan bahwa ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membawa kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain. Oleh karena itu, ketika kita belajar sesuatu, kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah ilmu ini membuat saya menjadi pribadi yang lebih baik? Apakah ini bisa membantu orang lain? Jika ilmu yang kita pelajari hanya membuat kita semakin sombong atau malas berbuat baik, maka ada yang salah dalam cara kita memanfaatkannya. Selain itu, dalam era digital ini, banyak orang berlomba-lomba untuk terlihat pintar di depan publik, tetapi tidak mengaplikasikan ilmu yang dimilikinya. Mereka hanya ingin diakui sebagai orang yang berwawasan luas, tetapi dalam kehidupan sehari-hari, tidak ada perubahan nyata dalam perilaku mereka. Imam Syafi'i mengingatkan bahwa ilmu sejati bukanlah yang sekadar diingat, tetapi yang benar-benar mengubah diri seseorang menjadi lebih baik. Jadi, marilah kita tidak hanya sibuk mencari ilmu, tetapi juga berusaha mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kebaikan yang kita lakukan berdasarkan ilmu yang benar akan menjadi bekal berharga, baik di dunia maupun di akhirat. 3. Hidup sederhana, jangan pamer harta. Di zaman sekarang, budaya pamer semakin menjadi-jadi, terutama di media sosial. Banyak orang berlomba-lomba menunjukkan kekayaan, baik dalam bentuk rumah mewah, mobil mahal, perhiasan, atau gaya hidup serba glamor. Sebagian mungkin ingin menginspirasi orang lain, tetapi tidak sedikit yang hanya ingin mendapatkan pengakuan dan pujian. Imam Syafi'i mengingatkan bahwa berlebih-lebihan dalam kesenangan bisa membawa seseorang kepada kehancuran. Seringkali, orang yang terlalu sibuk dengan kemewahan menjadi lupa diri dan terjebak dalam kesombongan. Mereka merasa lebih baik dari orang lain hanya karena memiliki harta yang lebih banyak. Padahal, segala sesuatu yang kita miliki hanyalah titipan dari Allah. Salah satu dampak negatif dari budaya pamer adalah meningkatnya rasa iri dan dengki di masyarakat. Ketika seseorang terus-menerus melihat orang lain memamerkan kekayaan, ia bisa merasa hidupnya kurang beruntung. Akhirnya, banyak yang memaksakan diri untuk mengikuti gaya hidup mewah, meskipun dengan cara yang tidak benar, seperti berhutang atau bahkan melakukan tindakan curang. Selain itu, hidup berlebihan juga bisa membuat seseorang lalai dari tujuan hidup yang sebenarnya. Mereka sibuk mengejar kekayaan tanpa memikirkan akhirat. Banyak orang rela bekerja siang dan malam hanya demi membeli barang-barang mahal, tetapi lupa menyisihkan waktu untuk beribadah dan berbuat baik. Hidup sederhana bukan berarti hidup dalam kemiskinan, tetapi lebih kepada hidup dengan penuh kesadaran dan kecukupan. Orang yang hidup sederhana lebih mudah bersyukur dan merasa tenang karena tidak terbebani oleh keinginan untuk selalu lebih dari orang lain. Mereka juga lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup, seperti keluarga, ibadah, dan kebaikan. Maka dari itu, marilah kita belajar untuk hidup sederhana dan tidak tergoda untuk memamerkan apa yang kita miliki. Jika kita diberi rezeki yang lebih, gunakanlah untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti membantu orang lain dan berinvestasi untuk akhirat. Kekayaan sejati bukanlah jumlah harta yang kita miliki, tetapi seberapa banyak kita bisa berbagi dan memberikan manfaat bagi orang lain. 4. Pilih teman yang baik. Lingkungan dan pergaulan memiliki pengaruh besar terhadap kepribadian seseorang. Imam Syafi'i menekankan bahwa jika kita tidak bisa menemukan teman yang baik, lebih baik berjalan sendirian daripada bergaul dengan orang yang buruk. Ini adalah nasihat yang sangat penting, terutama di era modern ini, di mana pergaulan bebas dan pengaruh negatif semakin mudah ditemukan. Banyak orang terjerumus ke dalam kebiasaan buruk hanya karena pengaruh teman. Misalnya, seseorang yang awalnya tidak pernah merokok atau minum alkohol bisa saja tergoda karena lingkungannya. Begitu pula dengan kebiasaan buruk lainnya, seperti malas, suka mengeluh, atau mudah menyerah. Jika kita sering bergaul dengan orang-orang yang memiliki pola pikir negatif, tanpa sadar kita pun akan ikut terbawa.
Sebaliknya, jika kita dikelilingi oleh orang-orang yang baik, kita akan lebih mudah termotivasi untuk menjadi lebih baik. Teman yang baik akan mengingatkan kita ketika kita melakukan kesalahan, mendukung kita dalam kebaikan, dan membantu kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Mereka tidak akan membawa kita ke dalam keburukan, tetapi justru mendorong kita untuk berkembang. Di zaman digital ini, pertemanan tidak hanya terbatas pada dunia nyata, tetapi juga di dunia maya. Banyak orang memiliki komunitas atau grup di media sosial yang menjadi tempat mereka berbagi dan berinteraksi. Sayangnya, tidak semua komunitas membawa dampak positif. Ada banyak grup atau forum yang justru dipenuhi dengan kebencian, provokasi, dan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jika kita terus-menerus terlibat dalam lingkungan seperti itu, lama-kelamaan kita bisa ikut terpengaruh. Oleh karena itu, kita harus selektif dalam memilih teman dan lingkungan. Jika kita merasa suatu pergaulan lebih banyak membawa keburukan daripada kebaikan, lebih baik menjauh. Bukan berarti kita harus sombong atau membenci orang lain, tetapi kita harus menjaga diri agar tidak ikut terjerumus. Selain itu, kita juga harus berusaha menjadi teman yang baik bagi orang lain. Jangan hanya mencari teman yang baik, tetapi jadilah pribadi yang bisa membawa manfaat bagi lingkungan sekitar. Dengan begitu, kita tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga membantu orang lain untuk menjadi lebih baik. Sebagai kesimpulan, pergaulan sangat mempengaruhi masa depan seseorang. Jika kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik, kita harus memastikan bahwa lingkungan kita mendukung ke arah tersebut. Teman yang baik adalah mereka yang mengingatkan kita pada kebaikan dan menjauhkan kita dari keburukan. Jika kita belum menemukan teman seperti itu, lebih baik fokus pada perbaikan diri sendiri, karena pada akhirnya, kualitas teman yang kita miliki juga mencerminkan siapa diri kita. 5. Rezeki sudah ada jalannya, jangan serakah. Banyak orang di zaman sekarang yang merasa cemas dan khawatir tentang rezeki. Mereka takut kekurangan, takut tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup, bahkan ada yang merasa iri melihat orang lain lebih sukses secara materi. Kekhawatiran ini seringkali membuat seseorang menjadi serakah, menghalalkan segala cara demi mendapatkan uang, bahkan sampai melupakan nilai-nilai moral dan agama. Imam Syafi'i mengajarkan bahwa siapapun yang bertakwa, Allah akan mencukupkan rezekinya dari arah yang tak disangka-sangka. Artinya, kita tidak perlu merasa panik atau iri dengan rezeki orang lain, karena setiap orang sudah ditentukan bagiannya masing-masing. Yang terpenting adalah kita tetap berusaha dengan cara yang baik dan halal. Sayangnya, banyak orang yang tergoda untuk mencari jalan pintas dalam mencari rezeki. Mereka rela berbuat curang, menipu, mencurangi timbangan, bahkan merugikan orang lain demi keuntungan pribadi. Tidak sedikit pula yang terjerumus ke dalam praktik riba, judi, atau bisnis haram lainnya karena ingin cepat kaya. Padahal, harta yang diperoleh dengan cara haram tidak akan membawa keberkahan dan ketenangan dalam hidup. Sebaliknya, orang yang percaya bahwa rezeki sudah ditetapkan oleh Allah akan selalu merasa tenang. Mereka tetap bekerja keras, tetapi tidak tamak. Mereka tidak iri dengan rezeki orang lain, karena mereka yakin bahwa setiap orang memiliki jalannya masing-masing. Mereka juga lebih dermawan dan ringan tangan dalam bersedekah, karena mereka tahu bahwa memberi tidak akan mengurangi harta, tetapi justru mendatangkan keberkahan. Jadi, daripada sibuk membandingkan diri dengan orang lain atau mencari jalan pintas yang salah, lebih baik fokus pada usaha yang halal dan penuh keberkahan. Dengan begitu, kita tidak hanya mendapatkan rezeki di dunia, tetapi juga tabungan pahala untuk akhirat nanti. 6. Jangan sibuk menghakimi orang lain. Di zaman sekarang, banyak orang terlalu cepat menghakimi tanpa mengetahui fakta yang sebenarnya. Dengan adanya media sosial, semua orang bisa dengan mudah berkomentar tentang kehidupan orang lain, bahkan tanpa mengenal mereka secara langsung. Budaya menghujat, mengkritik tanpa dasar, dan menyebarkan aib orang lain semakin marak terjadi. Imam Syafi'i mengingatkan agar kita tidak mudah merendahkan orang lain, terutama mereka yang sedang dalam kesalahan. Bisa jadi, seseorang yang saat ini terlihat buruk akan mendapat hidayah dan bertaubat sebelum ajalnya, sementara kita yang merasa lebih baik justru terjerumus di akhir hayat. Ini adalah peringatan penting agar kita tidak merasa lebih suci dibanding orang lain. Banyak orang yang rajin ibadah, tetapi sikapnya penuh kesombongan. Mereka melihat orang lain dengan tatapan merendahkan, seolah-olah hanya dirinya yang benar. Padahal, dalam Islam, yang paling mulia di sisi Allah bukanlah yang paling banyak bicara tentang agama, tetapi yang paling bertakwa dan rendah hati.
Selain itu, kita juga seringkali hanya melihat keburukan orang lain tanpa menyadari kesalahan sendiri. Kita mudah menilai orang lain sombong, padahal kita sendiri sering membanggakan diri. Kita menganggap orang lain malas, padahal kita pun masih sering menunda-nunda kewajiban. Jika kita benar-benar ingin menjadi pribadi yang lebih baik, seharusnya kita fokus memperbaiki diri sendiri, bukan sibuk mencari-cari kesalahan orang lain. Jadi, sebelum menghakimi orang lain, lebih baik kita introspeksi diri. Apakah kita sendiri sudah benar? Apakah kita yakin bahwa kita akan mengakhiri hidup dalam keadaan baik? Daripada sibuk mengurusi kehidupan orang lain, lebih baik kita manfaatkan waktu untuk meningkatkan kualitas diri dan memperbanyak amal kebaikan. 7. Ujian hidup adalah tanda cinta Allah. Setiap orang pasti mengalami ujian dalam hidupnya. Ada yang diuji dengan kesulitan ekonomi, ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan kehilangan, dan ada pula yang diuji dengan perasaan kecewa terhadap orang lain. Kadang kita merasa bahwa hidup ini tidak adil, mengapa kita yang berusaha baik justru mendapatkan cobaan yang berat? Imam Syafi'i mengajarkan bahwa ketika kita terlalu berharap kepada manusia, maka Allah akan timpakan kepedihan agar kita kembali berharap hanya kepadanya. Artinya, setiap ujian yang kita alami adalah cara Allah mengingatkan kita agar tidak terlalu bergantung pada dunia. Banyak orang yang terlalu berharap pada pasangan, teman, atau keluarga, sehingga ketika mereka dikhianati atau ditinggalkan, mereka merasa hancur. Ada pula yang terlalu berharap pada pekerjaan atau bisnisnya, sehingga ketika mengalami kegagalan, mereka merasa putus asa. Padahal, dunia ini hanyalah tempat ujian, dan satu-satunya tempat bergantung yang pasti adalah Allah. Cobaan hidup bukanlah tanda bahwa Allah membenci kita, justru itu adalah bukti bahwa Allah ingin kita lebih dekat kepadanya. Orang yang tidak pernah diuji seringkali menjadi lalai dan sombong, sedangkan orang yang diuji dan bersabar akan mendapatkan derajat yang lebih tinggi di sisi Allah. Jadi, daripada mengeluh dan merasa hidup ini tidak adil, lebih baik kita hadapi setiap ujian dengan kesabaran dan keikhlasan. Yakinlah bahwa setiap kesulitan pasti ada hikmahnya, dan setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Yang terpenting adalah tetap berusaha, tetap berdoa, dan jangan pernah menyerah. 8. Jangan malas dan teruslah berusaha. Salah satu penyebab kegagalan yang paling besar adalah sifat malas dan mudah menyerah. Banyak orang yang ingin sukses, tetapi tidak mau bekerja keras. Mereka ingin hidup nyaman, tetapi tidak mau berusaha. Akhirnya, mereka hanya mengeluh dan menyalahkan keadaan, tanpa mencoba mencari jalan keluar. Imam Syafi'i mengajarkan bahwa kesabaran itu ada dua macam, sabar atas sesuatu yang tidak kita inginkan, dan sabar dalam menahan diri dari sesuatu yang kita inginkan. Ini berarti bahwa jika kita ingin mencapai sesuatu, kita harus bersabar dalam prosesnya dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi rintangan. Di zaman sekarang, banyak orang ingin hasil yang instan. Mereka ingin kaya tanpa bekerja keras, ingin pintar tanpa belajar, ingin sukses tanpa berjuang. Padahal, semua kesuksesan membutuhkan proses. Tidak ada yang langsung berhasil tanpa usaha dan pengorbanan. Bahkan dalam urusan ibadah, kita juga perlu melatih diri untuk tidak malas. Sholat 5 waktu, membaca Al-Quran, bersedekah, semua itu membutuhkan komitmen dan perjuangan. Jika kita tidak melawan rasa malas, kita akan mudah lalai dan akhirnya semakin jauh dari Allah. Selain itu, kesuksesan bukan hanya tentang materi, tetapi juga tentang bagaimana kita menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan hanya mengejar kekayaan, tetapi juga kejar ilmu, kejar amal baik, dan kejar keberkahan dalam hidup. Jika kita terus berusaha dan tidak menyerah, pasti akan ada jalan keluar dan hasil yang baik di akhirnya. Jadi, jangan biarkan kemalasan menghalangi masa depan kita. Setiap orang memiliki potensi untuk sukses, asalkan mereka mau berusaha dan tidak mudah menyerah. Allah tidak akan mengubah nasib seseorang jika mereka sendiri tidak mau berusaha. Maka dari itu, mari kita tanamkan semangat untuk terus belajar, bekerja keras, dan meningkatkan kualitas diri, agar hidup kita lebih bermakna dan bermanfaat. Nasihat Imam Syafi'i yang telah kita bahas sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini. Jangan asal bicara di media sosial, karena setiap kata yang kita keluarkan akan dipertanggungjawabkan. Ilmu tanpa amal tidak ada manfaatnya, jadi jangan hanya belajar tanpa menerapkannya. Hidup sederhana lebih baik daripada sibuk pamer harta yang hanya menimbulkan iri dan kesombongan. Pilihlah teman yang baik,
karena pergaulan sangat memengaruhi karakter kita. Rezeki sudah ada jalannya, jangan serakah atau iri dengan orang lain, cukup berusaha dan bertawakal. Jangan sibuk menghakimi orang lain, karena kita sendiri belum tentu lebih baik. Ujian hidup adalah tanda cinta Allah, maka hadapilah dengan sabar dan ikhlas. Dan yang terakhir, jangan malas dan teruslah berusaha, karena tidak ada keberhasilan tanpa perjuangan. Sahabat sekalian, semoga nasihat ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk menjalani hidup dengan lebih baik. Jangan lupa untuk terus belajar, memperbaiki diri, dan mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Jika ada bagian yang bermanfaat, silakan bagikan kepada orang lain agar semakin banyak yang mendapatkan hikmah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan bisa terus berbagi ilmu bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.